Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tulis. Hasil seri 1-1 Indonesia melawan Thailand semalam sungguh mengecewakan. Padahal peluang menang terbuka lebar. Sebab hingga menit 78 Indonesia unggul 1-0 dan Thailand bermain hanya dengan 10 orang. Ambisi menuntaskan dendam kekalahan 0-4 di final Piala AFF 2020 lalu kandas. Tiket semifinal juga harus menunggu laga terakhir melawan Filipina, Senin 2 Januari 2023. Tidak mudah mengalahkan Filipina di kandangnya, di Manila. Kalau toh Indonesia menang dan lolos, strategi menghindari Vietnam di semifinal menjadi sulit. Sebab Thailand berpeluang menang besar atas Kamboja di laga terakhir karena bertanding di Bangkok. Dan pada hari yang sama, Indonesia harus menang atas tuan rumah Filipina. Untuk menjadi juara, memang tidak boleh memilih-milih lawan. Semua lawan harus bisa dikalahkan. Namun ibarat perang, kita harus memiliki strategi untuk memenangkan peperangan. Tidak harus memenangkan semua pertempuran. Publik sepak bola Indonesia tentu sangat kecewa. Pasukan Sinteyong gagal menggilas Thailand, termasuk Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana yang tampak sangat gembira dengan mengacungkan kedua tangan ke udara saat Maklok sukses menjebol gawang Thailand dari titik penalti. Ya, mereka kecewa, publik sepak bola kecewa karena kesempatan menuntaskan dendam kekalahan di final tahun lalu gagal. Kesempatan untuk juara grup A juga tertunda. Padahal hingga menit 78, seperti saya katakan tadi, Indonesia sudah unggul 1-0 dan Thailand hanya bermain 10 orang karena satu pemainnya terkena kartu merah. Bukan itu saja kekecewaan kita. Pemain-pemain Thailand juga masih bisa dengan leluasa melakukan serangan mulai dari belakang, tengah ke depan, padahal mereka hanya bermain dengan 10 pemain. Saya melihat ada dua faktor mengapa Indonesia gagal menang atas Thailand. Pertama, faktor mental pemenang dan mental juara masih lemah. Tim Garuda ternyata belum memiliki mental pemenang dan mental juara yang kuat untuk mengangkat trofi Piala AFF. Mental pemenang dan mental juara itu meliputi determinasi, kemauan kuat untuk menang, konsentrasi, disiplin bermain, kepercayaan diri tinggi, keberanian bertarung, dan tidak membuat kesalahan elementer. Dalam episode sebelumnya, saya menyebut tolak ukur mental juara bisa dilihat dari apakah tim Garuda bisa mengalahkan Thailand dan Vietnam, dua raksasa ASEAN yang selalu menjadi momok bagi tim Garuda. Jadi duel melawan Thailand semalam merupakan ujian pertama mental juara tim Garuda. Apakah mampu mengangkat trofi Piala AFF tahun 2022 ini? Meski secara kualitas Malaysia dan Singapura selevel dengan kita, namun dua negara tetangga dekat ini memiliki mental juara itu. Kita lihat fakta. Sejak turnamen Piala AFF digelar tahun 1996 hingga 2020, Thailand meraih 6 gelar. Diikuti Singapura 4 gelar, Vietnam 2 gelar, dan Malaysia 1 gelar. Indonesia menjadi spesialis runner up 6 kali. Nah, dalam duel semalam, saya melihat beberapa indikasi tim Garuda belum memiliki mental pemenang dan mental juara yang kuat. Indikasi pertama, melawan Thailand saja, tim Garuda bermain sepak bola undur-undur dengan taktik low pressing, bertahan di sekitar garis 16, di lini pertahanan sendiri. Setiap kali pemain Thailand memegang bola, menguasai bola, pemain depan dan lini tengah kita bergerak mundur ke area pertahanan sendiri, seperti ketakutan diserang. Buktinya, di babak kedua, pemain kita lebih berani keluar menekan lawan, menekan mulai dari daerah pertahanan dan lini tengah Thailand. Dan Indonesia menciptakan beberapa peluang, termasuk 1 gol dari titik penalti. Indikasi kedua, tim Garuda baru bisa bermain lepas dan berani menyerang secara terstruktur justru memasuki babak kedua. Ini mengingatkan cerita Ivan Kolev saat dia memimpin tim Garuda melawan Thailand di final Piala AFF tahun 2002. Ivan Kolev bercerita, di ruang ganti sebelum pertandingan dimulai, muka para pemain Indonesia terlihat pucat
Dan benar saja, babak pertama Indonesia tertinggal 0-2 dari Thailand. Namun di babak kedua, cerita Kolev, para pemain bermain normal, tidak takut lagi, sehingga mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 walau akhirnya kalah lewat drama adu penalti. Indikasi ketiga, saat semalam Indonesia unggul 1-0 dan unggul jumlah pemain, para pemain kita tidak fokus dan terkesan grogi. Mungkin karena takut membuat kesalahan dan takut kebobolan. Akibatnya, Thailand yang bermain dengan 10 pemain justru mampu menciptakan 3 peluang emas dan 1 menjadi gol. Peluang pertama berhasil digagalkan kiper Nadeo yang keluar menghadang tembakan striker Thailand yang berada di sekitar garis gawang. Peluang kedua Thailand, bola yang meluncur tajam di mulut gawang Nadeo nyaris diraih oleh striker Thailand. Beruntung, Arhan lebih cepat sepersekian detik untuk menghalau bola. Peluang ketiga berujung petaka, berawal dari umpan tanggung Asnawi ke belakang ke Fahrudin. Fahrudin kalah cepat dari penyerang Thailand, bola dicuri. Bola kemudian disolor ke tengah dan berhasil dilesakkan ke gawang Nadeo 1-1. Menghadapi tim kuat seperti Thailand dan Vietnam, kesalahan sedikit saja bisa dihukum lawan dengan gol. Sebelum kesalahan fatal Asnawi Fahrudin semalam, 4 gol Thailand dalam final leg pertama Piala AFF 2020 lebih banyak karena masalah mental pemain kita yang grogi dan kaget kelabakan oleh serangan Thailand. Indikasi keempat, beberapa peluang emas Indonesia di babak pertama maupun di babak kedua gagal berbuah gol, termasuk peluang emas 24 karat Vitan yang gagal mencebloskan bola ke gawang yang sudah kosong melompong. Harus dikatakan bahwa kegagalan memanfaatkan peluang perak maupun peluang emas dalam sepak bola bukan hanya masalah teknik dan skill ataupun faktor keberuntungan, tetapi juga masalah mental pemain. Jika mental pecundang seperti grogi, momok, gagal fokus, takut salah, tidak bisa segera dibenahi, maka harapan dan ambisi memutus kutukan finalis 26 tahun dengan mengangkat trofi Piala AFF 2022 akan tetap menjadi mimpi tak sampai. Selain masalah mental, saya juga menyoroti 2 hal yang terkait dengan taktik dan strategi pelatih Sinteyong. Pertama, mengapa melawan Thailand saja kita harus menerapkan taktik low pressing? Bertahan di lini pertahanan, melakukan pressing di lini pertahanan, bukan di lini tengah dan lini depan, agar pemain-pemain kita bisa tampil, bisa keluar, bermain sesuai dengan karakternya, yaitu bermain cepat, menekan pertahanan lawan. Di satu sisi, pemain kita lemah dalam organisasi dan taktik bertahan, sehingga walau parkir bus di babak pertama dan mengandalkan serangan balik cepat, tetap saja ada celah yang bisa ditembus oleh para penyerang Thailand. Buktinya beberapa kali serangan Thailand, terutama lewat sisi kanan pertahanan Indonesia, bisa mengancam gawang Nadeo. Pelatih Thailand, Alexandre Polking, cukup cerdik. Serangan mereka lebih banyak diarahkan lewat sisi kanan pertahanan Indonesia. Di satu sisi, strategi itu untuk menahan bek kanan Indonesia Asnawi yang agresif dan sering ikut naik menyerang dan bisa mengancam gawang Thailand. Di sisi lain, pelatih Thailand ingin menghindarkan pemainnya berhadapan dengan bek sentral kiri, Jody Amat, yang piawai dalam mengawal pertahanan. 2 bek sentral kita, Fahrudin di kanan dan Jody Amat di kiri. Di babak pertama, serangan lewat sisi kanan bisa menembus hingga kotak penalti. Dan gol balasan Thailand juga berawal dari lemahnya passing Asnawi dan lambatnya Fahrudin menghalau bola yang dipasing oleh Asnawi. Kedua, mengapa Sinteyong mencadangkan 2 pilar lini tengah, Ricky Kabuaya dan Marcelo Ferdinand? Padahal 2 pemain ini diakui kawan maupun lawan merupakan motor lini tengah tim Garuda dalam 1 tahun terakhir, terutama di Piala AFF 2020, babak kualifikasi Piala Asia 2023. Kambuaya bahkan mencetak gol pertama Indonesia ke gawang Thailand dalam final Piala AFF 2020 lalu.
Saya salut ketika pelatih Sinteyong mencadangkan Ricky Kambuaya dan Marcelo Ferdinand saat membantai Brunei Darussalam 7-0. Tujuannya tentu agar Ricky dan Marcelo Ferdinand lebih bugar saat bentrok melawan Thailand. Faktanya, Ricky Kambuaya dan Ferdinand dicadangkan. Saya membaca, Sinteyong ingin mengamankan lini pertahanan Indonesia dengan memasang 3 gelandang petarung di depan 4 bek sentral. Sinteyong rupanya trauma dengan kebobolan 4 gol tanpa balas di leg pertama final Piala AFF 2020 lalu. Dengan komposisi 3 gelandang petarung, Yaakob Sayuri, Rahmat Irianto, dan Mark Klok, maka sesungguhnya Sinteyong ingin pakai taktik parkir bus, meski harus mengorbankan Ricky Kambuaya dan Ferdinand. Dengan komposisi 3 gelandang petarung tanpa gelandang agresif, faktanya sepanjang babak pertama, tim Garuda berada di bawah tekanan dan kendali Thailand. Statistik menunjukkan Thailand menguasai 60% ball position, Indonesia cuma 40%. Indonesia juga banyak melakukan salah passing dan salah posisi. Memang ada serangan balik, dan serangan itu berbahaya bagi gawang Thailand. Tetapi serangan itu lebih mengandalkan kecepatan dan skill individu pemain, terutama Witan dan juga Egy Fikri, baik saat mereka merebut bola maupun melakukan serangan balik mendadak. Jadi bukan serangan yang terstruktur rapi dari lini bawah, tengah, dan ke depan. Indikasi kedua, permainan agak berubah di babak kedua. Tim Garuda mulai berani melakukan pressing di lini tengah. Sayang, serangan kita belum efektif karena tidak didukung oleh trio lini tengah yang mempunyai naluri serang yang bagus. Di sana tidak ada Ricky Kambuaya maupun Marcelo Ferdinand yang kreatif dan agresif untuk melakukan serangan ke daerah pertahanan lawan. Praktis hanya Yaakob Sayuri yang terlihat agresif dan berani menusuk masuk ke kotak penalti Thailand. Trio gelandang Yaakob Sayuri, Rahmat Irianto, dan Mark Klok tentu kalah kelas dan kalah pengalaman dari trio Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Marcelo Ferdinand. Tidak adanya Ricky dan Ferdinand berdampak buruk bagi tim. Kita bermain dengan sepak bola undur-undur, pressing bawah, alias parkir bus karena ditekan oleh Thailand, terutama di babak pertama. Di sisi lain, tanpa Kambuaya dan Ferdinand, serangan Indonesia sangat mudah dibaca dan diredam oleh Thailand. Tanpa Kambuaya dan Ferdinand, kerja lini tengah dan lini belakang Thailand praktis lebih mudah, yaitu cukup menghentikan gerakan atau manuver dari Witan dan Egy sambil memantau gerakan overlapping dari Arhan pertama di kiri ataupun Asnawi di kanan. Memang ada 2 atau 3 peluang berbahaya tercipta, namun sekali lagi serangan balik cepat itu lebih karena kecepatan dan skill individu Egy maupun Witan, bukan sebuah sistem yang memang dirancang. Berbeda tentu ceritanya kalau ada Kambuaya dan Ferdinand. Lini belakang dan lini tengah Thailand tidak akan leluasa naik untuk merancang serangan ke lini pertahanan Indonesia, sebab ada 5-6 pemain yang ikut naik menyerang dan bisa mencetak gol. Kemampuan mengimbangi permainan ofensif Thailand tentu menaikkan kepercayaan diri tim. Anehnya, Ricky Kambuaya dan Marcelo Ferdinand justru baru masuk 5 menit sebelum laga usai setelah kedudukan 1-1. Harusnya kedua pemain ini minimal dimainkan setelah Thailand hanya bermain dengan 10 pemain. Tujuannya tentu agar agresivitas pasukan Garuda lebih kencang, sehingga memaksa Thailand untuk bertahan lebih dalam. Faktanya, meski bermain dengan 10 pemain, Thailand masih bisa menekan pertahanan Indonesia. Ricky dan Marcelo baru diturunkan justru saat kedudukan menjadi 1-1. Tampaknya pelatih Sinteyong ingin mencoba memasukkan Ricky Kambuaya dan Marcelo untuk bisa mencetak gol kemenangan, tetapi sudah terlambat. Sahabat bola mania, kita tentu berharap mental pemenang dan mental juara bisa segera dibenahi oleh tim pelatih, dan itu bisa kita manfaatkan laga melawan Filipina hari Senin 2 Januari. Konkretnya, tim Garuda harus diberi target sambil disiapkan taktik dan mental untuk bisa mengalahkan tuan rumah Filipina
dengan target skor besar yang meyakinkan. Kemenangan besar penting untuk menghindari Vietnam di semifinal. Tetapi lebih dari itu, penampilan prima dan kemenangan meyakinkan menjadi persiapan yang bagus untuk menghadapi laga semifinal. Siapapun lawannya, Vietnam, Singapura, ataupun Malaysia. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam sepak bola.